7.50 start dari Tanijiwo. Kita mau ke Telaga Sridingo, telaga kesayangan saya. Insya Allah pemandangannya bagus ya, semoga. Cus, mari. .06 sampai di Telaga Sidringo. Dulu namanya Sidringo. Telaga Dringo. Jadi latah ngomongnya sih. Telaga Dringo, kita masuk. Cagar alam Telaga Dringo. Ini telaganya. Di bagian atas bisa untuk camping area. Nih salah satunya ada yang lagi camping. Jadi hanya di sekitar sini aja. Nggak bisa camping di bawah, nggak boleh. Setahu saya nggak boleh camping di bawah. Dan ini ketinggiannya 2265 mdpl. Sayangnya di sini ada suara motor-motor, saya nggak tahu itu petani atau lagi trail atau gimana. Jadi kesunyiannya agak berkurang. Cuma ketika di bawah tadi cukup sunyi. Dan di situ ada banyak pralon-pralon. Kalau teman-teman kesini dan melihat itu ada putih-putih apa sih? Menurut saya itu adalah irigasi untuk lahan pertanian. Karena memang beberapa telaga yang ada di Dieng ini sebagai salah satu sumber irigasi pertanian. Banyak sekali soalnya pipa-pipa di situ. Nah, ini dari ada genteng di situ, itu adalah pintu masuk. Saya parkir di sebelah sana. Masuk sini, kemudian kalau mau turun lewat situ, sebelah situ, turun ke bawah. Wih, tembus ke tengah situ. Oke. Assalamualaikum. Ini ketiga kalinya saya berkunjung ke tempat ini. Pohonnya udah agak berubah, itu pohon keringnya. Saya nanti mau foto di sebelah sana dulu. Terus nanti mau trekking lagi ke atas itu. Tapi kita kesini dulu ya. Sedih ada tumpukan ini di tempat sebagus ini. Tolong ya kalau kamu main kesini, sampahnya dibawa lagi. Taruh di tas, bawa ke penginapan atau bawa ke sampai daerah asalmu. Atau buang di pom bensin misalnya. Jangan dibuang di sini. Siapa yang mengambil sampah di sini? Itu ada bapak-bapak. Mungkin lagi cari rumput. Dari arah datang di sebelah situ, kemudian ke arah telaga ada pohon kering yang dulu 2, sekarang tinggal 1. Nah, kalau ke arah kanan sini ada jalan, kita bisa naik ke bukit situ. Yuk, cus. Biasanya saya kalau trekking pakai sepatu. Cuma karena ini lagi di Dringo, saya pakai sandal karena salah satu alasannya di sini banyak sekali jalan air. Saya kurang nyaman kalau basah. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan sandal, tapi jangan pakai sandal swallow ya. Pastikan sandalmu itu bisa buat trekking. Dan waktu turun memang agak licin sih. Licinnya bukan di bagian gigi-gigi bawah, tapi yang nempel dengan kaki saya langsung itu emang agak licin. Tapi karena pelan-pelan, alhamdulillah aman. Mari kita naik ke jalan yang sini. Kita nyemplung aja. Bismillah. Seger sekali. Hap. Dari titik ini sebenarnya kita bisa lihat gunung, tapi ketutup. Gunung Sindoro. Telaga Dringo dari sisi sebelah mana nih? Saya kurang tahu.
Lanjut lagi, kita trekking. Bentar lagi sampai kok. Di situ tempat pohon saya foto, pohon kering yang sudah lama itu. Dan tadi saya jalan ke arah sini dan tembusnya di situ. Nah, kalau dari sisi bukit sisi lainnya, aduh gimana sih? Dari bukit sisi lainnya seperti ini view-nya. Semak belukar yang di situ masih sama seperti 2 tahun yang lalu. Sunyi banget di sini. Ini view danaunya. Sekarang jam 9. Saya mau balik lagi ke arah sana. Kita akan melanjutkan perjalanan. Yuk. Hai. Kalau di sini tuh saya teringat pada suatu tempat. Ada gabungan beberapa tempat. Jadi Telaga Dringo ini terkenal dengan Ranu Kumbolonya Dieng. Nggak perlu jauh-jauh ke Ranu Kumbolo, ternyata di sini ada miniaturnya. Kenapa? Karena di tengah situ bukit, antara bukit itu seperti kayak di Ranu Kumbolo pemandangannya. Dan bagi saya di sini juga mirip seperti Danau Gunung Tujuh yang ada di Jambi. Kenapa? Karena danau, kemudian ada view gunung di sebelah sana. Ada namanya Gunung Sindoro, tapi karena lagi berawan, lagi kabut, jadinya Gunung Sindoro nggak kelihatan. Sehingga saya menyimpulkan bahwa Telaga Dringo ini, itu tadi ya, adalah miniatur dari beberapa tempat, seperti Ranu Kumbolo dan juga Danau Gunung Tujuh. Keren. Dan ini saya ketiga kalinya kesini. Alhamdulillah saya merasa puas sekarang, saya merasa cukup. Karena sambil mengingat memori yang masa lalu, memori-memori yang telah lama, saya juga sekalian trekking tipis-tipis di sini. Di sebelah situ ada bukit, kita bisa naik dan nggak jauh kok. Mungkin sekitar 10-15 menit kita udah bisa sampai tanah lapang dan seperti sabana gitu pemandangannya, banyak rumput yang agak tinggi, kemudian ada beberapa pohon. Videonya udah saya buat kok. Saya rasa itu dulu dari Telaga Dringo, dimana ini adalah salah satu bentuk fenomena alam. Semalam saya sudah baca, cuma agak lupa, nanti saya tulis di bawah ya. Asal muasal terbentuknya Telaga Dringo ini. Oke. Kalau saya kan tadi trekking naiknya lewat sini. Kemudian tadi ada bapak-bapak jalan lewat yang sebelah sini. Nah, saya rasa beliau sekarang sudah sampai ujung sana. Karena bajunya oren-oren sama. Saya belum pernah lewat sini. Jadi kalau kamu mau buat rute baru, hati-hati ya. Sini aja yang jelas. Telaga Dringo, terima kasih untuk hari ini. Kita akan balik jalannya ke situ. Naik.
bisa dibayangin. Kalau kita main ke suatu tempat, perhatikan rambu-rambu yang ada ya. Karena memang lokasi ini adalah kawasan rawan bencana berupa gas beracun. Karena memang di sebelah sana dekat dengan kawah Chandra di Muka, dan di situ kok seperti ada asap-asap juga. Barangkali itu dekat kawah juga, makanya ditulis seperti ini. Kalau sudah mulai tercium bau yang menyengat, segera pergi menjauh. Itu sih kalau kecium. Nah, bahayanya kalau misalnya nggak kecium. Nah, tuh. Oke. Suka jalan-jalan, tapi juga harus tetap waspada dengan keselamatan masing-masing. Di desa Kepakisan ini masuk Banjarnegara apa ya kalau nggak salah ya. Dieng, ada cerita di masa lalu tentang sebuah desa yang terkubur oleh Gunung Pengamun-Amun. Namanya adalah Desa Legetang. Tugunya sudah terlihat dari jalan kalau kamu teliti. Saya zoom dulu tugunya itu. Saya dulu pernah ke sana. Tapi memang saya merasa agak miris ya, karena di bawah situ adalah kuburan satu warga desa, dimana ya ceritanya tuh gimana ya, sebuah mitos percaya nggak percaya, dan sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Sebenarnya saya sudah pernah membuat video tentang Tugu Legetang, nanti saya sertakan juga di deskripsi linknya supaya teman-teman bisa melihat bagaimana secara dekat. Tapi terus terang saya agak kurang nyali ketika mendekat ke sana. Tugu Legetang. Jadi di situ adalah tempat kuburan massal para warga desa tertimbun oleh Gunung Pengamun-Amun. Kalau ke sana ke arah Telaga Dringo. Kalau secara teori bisa dijelaskan karena memang warga itu sudah melihat ada retakan di sekitar Gunung Pengamun-Amun. Sehingga sejarahnya kalau saya nggak salah, para warga itu membuat parit supaya bisa menghalang ketika itu longsor nggak langsung menimpa desa, tapi ternyata perhitungannya salah, sehingga dari parit tersebut malah kelempar dan menjatuhi sebuah desa. Tapi kalau berdasarkan mitos, orang-orang mengatakannya gunungnya terbang terus jatuh ke arah desa. Sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya, tapi wallahu alam ya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita ke arah Tol Kayangan. Saya mau mampir ke pemandian air panas, bukan air hangat lagi tapi air panas.